أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang masih belum selesai tadi subuh, yaitu berkaitan dengan hukum merayakan tahun baru dan perayaan orang kafir. Kita ulang sedikit pembahasan yang tadi pagi. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan apakah tahun baru itu termasuk perayaan orang kafir ataukah tidak. Jawabannya, ditinjau dari sejarahnya, maka perayaan tahun baru itu termasuk perayaan orang kafir. Di mana dalam sejarah dikatakan bahwasanya perayaan tahun baru itu adalah perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi untuk menghormati dewa Janus. Ya, tidak usah dirame-rame ya. Yang main-main itu suruh berdiri. Itu yang ketawa itu, siapa yang ketawa itu? Dewa Janus itu digambarkan sebagai dewa yang berwajah dua. Berwajah dua menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang itu ya ibarat masa lalu. Menghadap ke depan itu sebagai simbol masa depan. Bertepatan dengan tahun baru mereka rayakan dalam rangka menghormati dewa Janus tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu dalil larangan menyerupai perayaan orang kafir. Ada 5 dalil yang kita sebutkan. Dalil yang pertama surat Al-Furqan ayat 72. Allah berfirman tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di antara sifatnya walladzina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan dari sebagian ulama salaf menafsirkan az-zur itu bermakna hiya a'yadul musyrikin, yaitu perayaan orang-orang kafir. Sehingga maknanya walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan perayaan orang-orang kafir. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Ahmad, diceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, maka beliau menjumpai orang-orang Madinah memiliki 2 hari yang mereka gunakan untuk bermain-main dan bersenang-senang pada 2 hari tersebut. Maka beliau mengatakan, ma hadzanil yaumani, apakah 2 hari ini? Maka para sahabat menjawab, 2 hari ini adalah 2 hari yang kami dahulunya biasa bermain-main padanya, bersenang-senang padanya pada masa jahiliyah. Artinya itu adalah 2 hari raya mereka. Maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sungguh Allah telah mengganti keduanya untuk kalian dengan yang lebih baik darinya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Kemudian dalil yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka.
ikut merayakan tahun baru atau Natal dan yang semisalnya adalah termasuk perbuatan menyerupai atau perbuatan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Kemudian dalil yang keempat adalah ucapan Umar bin Khattab. Umar berkata, "La tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim yawma 'idihim." Janganlah kalian masuk menemui orang-orang kafir di gereja-gereja mereka pada hari raya mereka. Fa inna as-sakhita yanzilu 'alaihim, karena kemurkaan Allah akan turun kepada mereka pada saat hari raya tersebut. Sisi pendalilannya, menemui orang kafir saja ketika hari raya itu adalah dikhawatirkan turun kemurkaan Allah kepada kita. Bagaimana lagi dengan orang yang ikut merayakan perayaan orang kafir? Maka lebih utama lagi untuk dikhawatirkan turunnya kemurkaan Allah kepada mereka. Kemudian dalil yang kelima adalah ucapan Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, "Man ta'assa bi biladil a'ajim." Siapa yang tinggal di negerinya orang kafir, wa sana'a nayruzahum, dan merayakan hari raya Nairuz mereka, salah satu hari raya orang kafir di zaman jahiliyah, wa mihrajanahum, dan juga hari raya mihrajan mereka, wa tashabbaha bihim, dan menyerupai mereka, hatta yamuta wa huwa kadzalik, sampai dia meninggal dalam keadaan dia masih berbuat seperti itu, usyira ma'ahum yaumal qiyamah, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Kemudian pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu fatwa ulama 4 mazhab berkaitan dengan larangan menyerupai perayaan orang-orang kafir. Yang pertama, mazhab Hanafi. Fatwa sebagian ulama mazhab Hanafi. Di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, judul kitabnya Al-Bahrul Ra'iq, disebutkan "Lau anna rajulan abadallah ta'ala 50 sanatan." Seandainya seorang laki-laki beribadah kepada Allah 50 sanatan, selama 50 tahun. 50 tahun dia beribadah. Tsumma jaa yaumun Nairuzi, kemudian datang hari raya Nairuz, hari rayanya orang kafir. Wa ahda ila ba'dil musyrikin baydatan, seandainya seorang laki-laki beribadah kepada Allah selama 50 tahun, kemudian tsumma jaa yaumun Nairuz, kemudian datang hari raya Nairuz, tiba waktunya hari raya Nairuz, atau kalau sekarang tiba waktunya hari raya Natal bagi orang Kristen, atau hari raya Imlek bagi yang merayakannya. Wa ahda ila ba'dil musyrikina, lalu dia memberi hadiah kepada sebagian orang musyrik, orang kafir. Lalu dia memberi hadiah kepada sebagian orang musyrik. Dikasih hadiah ke orang Kristen, selamat hari Natal ya. Apa hadiahnya? Baydatan, sebutir telur. Yang berarti ya, selamat hari Natal, saya hanya bisa memberi hadiah kamu dengan 1 butir telur.
Tidak ada uang saya untuk beli hadiah yang mewah. Cuma 1 butir telur yang saya bisa kasih hadiah kamu. Kata dia kepada si kafir yang mau merayakan hari rayanya. Yuridu ta'zima dzalika liyaumi. Yang dia menghendaki atau dia inginkan mengagungkan hari tersebut. Dia kasih hadiah itu karena dia ingin mengagungkan hari raya tersebut. Faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Kasih hadiah 1 butir telur, niatnya untuk mengagungkan hari raya tersebut, hari raya orang kafir tersebut, walaupun hadiah 1 butir telur, kafaro, maka dia telah kafir, wa habita amaluh, dan telah batal amalannya yang 50 tahun tadi. Amalan ibadahnya 50 tahun batal dengan 1 butir telur yang dia hadiahkan kepada orang kafir yang merayakan hari raya mereka karena dia ingin mengagungkan hari atau menghormati hari raya tersebut. Ini lumayan keras fatwa dari ulama mazhab Hanafi dalam kitab Al-Bahrul Raqiq. Wa qala sahibul Jami'il Asghar, berkata penulis kitab Al-Jami'ul Asghar, idza ahda Al-Jami' Al-Asghar, masih sambungan tadi ya. Idza ahda yawman Nairuza ila muslimin, jika dia memberi hadiah tersebut pada hari Nairuz kepada seorang muslim, jika dia memberi hadiah pada hari Nairuz kepada seorang muslim, kalau tadi kan kepada orang kafir dia kasih hadiah dalam rangka mengagungkan hari raya, maka hukumnya kafir. Kalau yang sekarang, apabila dia memberi hadiah pada hari Nairuz tersebut kepada seorang muslim, walam yurid bihi ta'zimal yaum, tapi dia tidak menghendaki dengannya mengagungkan hari tersebut, tidak menghendaki dengannya mengagungkan hari tersebut. Artinya niatnya mau bertepatan dengan hari tersebut, dia mau kasih hadiah kepada sesama muslim. Tidak ada niat untuk mengagungkan hari raya tersebut. Tapi dia tidak menghendaki atau menginginkan dengannya mengagungkan hari tersebut. Maksudnya dia ini ya sekedar kasih hadiah, memanfaatkan momen hari raya orang kafir, kasih saling memberi hadiah kepada teman yang beragama Islam. Tidak ada niat untuk mengagungkan hari tersebut. Walakin ala ma'tadahu ba'dun nas, akan tetapi dalam rangka mengikuti kebiasaan sebagian orang. Akan tapi dalam rangka mengikuti kebiasaan sebagian orang. Ya, orang karena ikut-ikutan orang pada kasih saling memberi hadiah pada hari Natal, dia pun ikut saling memberi hadiah pada saudara yang muslim pada momen hari raya orang kafir. Maka la yakfur, maka dia tidak kafir. Hukumnya tidak kafir. Walakin, tetapi yanbaghi lahu, tetapi sepantasnya baginya alla yaf'ala dzalik, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Tetap tidak boleh.
walaupun tidak sampai kafir, tapi tetap tidak boleh saling memberi hadiah pada momen hari raya orang kafir. Tetapi sepantasnya bagi dia untuk tidak melakukan hal tersebut. Fi dzalikal yaumi khassatan, khusus pada hari tersebut. Sepantasnya bagi dia untuk tidak melakukan hal tersebut pada hari khusus, pada hari tersebut. Wa yaf'aluhu qablahu aw ba'dahu, dan hendaknya dia melakukannya sebelum atau sesudahnya. Dan hendaklah dia melakukannya sebelum atau sesudahnya. Artinya diwanti-wanti agar jangan memanfaatkan momen tersebut untuk walaupun sekedar saling memberi hadiah kepada sesama muslim. Nah, ini fatwa dari ulama mazhab Hanafi. Ya, kenapa ini masih panjang fatwanya? Alasannya kenapa? Supaya tidak termasuk, jangan sampai termasuk menyerupai orang kafir. Kalau orang kafir juga saling memberi hadiah pada hari raya tersebut, kita juga ikut saling memberi hadiah. Berarti bisa termasuk menyerupai orang kafir sebelumnya atau sesudahnya. Sebelum tiba hari rayanya orang kafir atau sudah selesai dulu momen hari rayanya, baru kita saling memberi hadiah kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan kita terhadap saudara kita sesama muslim. Wa qala fil jami'il asghar, sambung, dan berkata penulis Al-Jami'ul Asghar, masih sambung, Al-Jami'ul Asghar, rajulun ishtara yawman Nairuzi, jika seorang laki-laki membeli, menjual beli lagi, membeli pada hari Nairuz, syai'an, membeli pada hari Nairuz. Hari Nairuz itu apa tadi? Hari perayaan orang kafir. Syai'an, membeli sesuatu, yashtarihil kafaratu, yang dibeli oleh orang-orang kafir. Rajulun ishtara yawman Nairuz, jika seorang laki-laki membeli pada hari Nairuz sesuatu yang dibeli oleh orang-orang kafir, minhu, karena hari raya tersebut. Maksudnya orang kafir kalau hari raya tersebut biasanya membeli misalnya sesuatu yang dipakai untuk hari raya. Kita juga ikut membeli. Wa huwa lam yakun yashtarihi qabla dzalika in arada bihi ta'dhima dzalika al-yawmi kama ta'dhimuhu al-musyrikuna kafara. Jika dia menginginkan dengannya, mengagungkan hari tersebut, jika dia menginginkan dengannya mengagungkan hari tersebut, kama tu'azzimuhul musyrikin, sebagaimana diagungkan oleh orang-orang musyrik, kafara, maka dia telah
kafir. Sebagaimana diagungkan oleh orang-orang musyrik, maka dia telah kafir. Nah, maksudnya ada orang mau beli, dia ikut karena biasanya orang-orang kafir membeli sesuatu itu untuk mengagungkan hari raya mereka. Ada seorang muslim juga ikut-ikutan juga membeli barang tersebut untuk mengagungkan hari raya tersebut, maka dia juga kafir. Jadi ada dua, ada membeli hadiah karena tujuannya mengagungkan hari raya, maka dia kafir. Kalau yang kedua membeli barang yang biasa dibeli oleh orang musyrik dalam rangka mengagungkan hari raya tersebut, maka dia juga bisa kafir. Kalau tujuannya mengagungkan hari raya tersebut. Wa in arada al-akla wa syurba wa tana'um la yakfur. Jika dia hanya ingin membelinya untuk dimakan dan diminum saja, jika dia hanya membelinya hanya ingin dimakan atau diminum saja, la yakfur, maka dia tidak kafir. Tapi tetap dihindari pada momen tersebut, jangan sampai kita membeli sesuatu yang dibeli juga oleh orang-orang kafir dalam rangka mengagungkan hari rayanya. Ini fatwa dari ulama mazhab Hanafi. Sekarang yang kedua, baru mazhab Hanafi. Kita singkat. Yang kedua mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Kita potong saja fatwanya. Mazhab Maliki dalam kitab Al-Madkhal. Su'ila Ibnu Qasim Al-Madkhal. Su'ila Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ditanya. Ibnu Qasim salah seorang ulama Maliki. Ibnu Qasim ditanya anir rukubi fis sufuni, tentang menaiki perahu. Naik perahu lagi. Ibnu Qasim ditanya tentang menaiki perahu. Allati yarkabu fiha an-nasara li'a'yadihim, yang dinaiki oleh orang-orang Nasrani, li'a'yadihim, untuk merayakan hari raya mereka. Misalnya orang Nasraninya merayakan Natalnya di atas perahu atau di atas kapal, kita juga ikut di dalamnya. Fakariha dzalika, maka Ibnu Qasim membenci hal tersebut. Makhafata nuzuli as-sukhti alaihim, karena dikhawatirkan turunnya kemurkaan Allah kepada mereka, likufrihim alladhi istami'u lahu, karena dikhawatirkan turunnya murka Allah kepada mereka, likufrihim, karena kekafiran mereka yang mereka berkumpul karenanya, karena kekafiran mereka yang mereka berkumpul
ulama Maliki. Menaiki kendaraan, ada orang merayakan tahun baru, merayakan Natal di atas kendaraan, maka hati-hati jangan naiki kendaraan tersebut. Kalau kendaraan tersebut digunakan untuk merayakan hari raya mereka. Saking ketatnya para ulama dalam hal ini. Sekarang fatwa dari mazhab Syafi'i yang ketiga. Mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Penulis kita berkata, wa min akbahil bid'ah, di antara bid'ah yang paling buruk, di antara bid'ah yang paling buruk adalah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim. Di antara bid'ah yang paling buruk adalah kaum muslimin menyerupai orang-orang atau mengikuti orang-orang Nasrani dalam hari raya mereka. Mengikuti orang-orang Nasrani dalam hari raya mereka. Bitashabbuhi biaklihim, dengan menyerupai makanan mereka. Dengan menyerupai makanan mereka. Misalnya orang Nasrani biasa kalau hari Natal makan ini, makan sesuatu makanan khusus pada hari raya tersebut. Kita juga ikut-ikut makan makanan tersebut. Maka juga itu termasuk bid'ah yang paling buruk. Wal hadiyati lahum, atau memberi hadiah kepada mereka, atau memberi hadiah kepada mereka. Wa qabuli hadiyatihim fihi, dan menerima hadiah mereka, dan menerima hadiah dari mereka pada hari raya tersebut. Pada hari raya tersebut. Dan menerima hadiah dari mereka pada hari raya tersebut. Itu termasuk bid'ah yang paling buruk. Artinya diharamkan. Apa saja tadi? Menyerupai makanan mereka. Makanan yang spesial pada hari tersebut. Ikut-ikutan. Wala hadiyati lahum, memberi hadiah kepada mereka pada hari raya tersebut, atau menerima hadiah dari mereka. Kemudian yang keempat, fatwa dari mazhab Hanbali, Kashful Qina', dalam kitab Kashful Qina', dalam kitab Kashful Qina', Kashful Qina', Kashful Qina', dalam kitab Kashful Qina' dikatakan Kashful Qina', Kashful Qina', Kashful Qina', dikatakan di dalam kitab tersebut wa yuharramu syuhudu idil yahudi wan nasara, diharamkan menyaksikan hari rayanya orang Yahudi dan Nasrani. Diharamkan menyaksikan
hari raya orang Yahudi dan Nasrani, wa ghairihim minal kuffar, dan orang-orang kafir yang lainnya, Ibnu Taimiyah berkata, ini ulama mazhab Hanbali juga beliau. Ibnu Taimiyah berkata, la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi kaum muslimin, an yatashabbahu bihim fi syai'in, untuk menyerupai orang kafir dalam perkara apapun, mimma yahtassu bi a'yadihim, dalam perkara apapun dari perkara-perkara yang khusus pada perayaan hari raya mereka. Tidak halal bagi kaum muslimin untuk menyerupai orang-orang kafir dalam perkara apapun dari perkara-perkara yang khusus pada hari raya mereka. La min ta'amin, tidak berupa makanan, wala libasin, tidak berupa pakaian, wala iktisalin, wala iqadiniranin, tidak pula menyalakan api, wala tabtili adatin, tidak pula meliburkan kebiasaan. Biasanya bekerja, tiba-tiba gara-gara ada hari Natal, libur kerjanya dia. Biasanya dia pergi ke sawah, gara-gara hari Natal, dia libur ke sawahnya, maka tidak boleh. Tidak meliburkan kebiasaannya. Min ma'isyatin au ibadatin, baik berupa mencari ma'isyah, mencari penghidupan, baik berupa mencari penghidupan, atau ibadatin, atau berupa ibadah, kebiasaan ibadah atau kebiasaan mencari rezeki. Dia biasa mencari rezeki, pergi ke sawah, tiba-tiba gara-gara hari Natal dia liburkan ke sawahnya gara-gara hari Natal, maka itu tidak boleh. Wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya. Wala yahillu fi'lu walimatin. Nah, ini dia. Dan tidak halal melakukan walimah. Dan tidak halal melakukan walimah. Walimah termasuk di dalamnya adalah rihlah. Walimah itu maksudnya acara makan-makan, acara rihlah, bertepatan dengan hari raya orang kafir. Walal ihda'u, dan tidak boleh saling memberi hadiah, walal bai'u bima yusta'anu bihi ala dzalika li adli dzalik, dan tidak boleh walal bai'u, dan tidak boleh menjual sesuatu yang digunakan untuk hari raya tersebut. Wala tamkinis sibyani wa nahwihim min al-la'ab alladhi fil a'yadi wala izhari zinatin, dan tidak boleh menyuruh anak-anak untuk bermain-main pada hari raya tersebut. Gara-gara hari raya, ayo kita lomba bulu tangkis dalam rangka hari raya Natal atau hari raya Tahun Baru. Tidak boleh. Wala izhari
dan juga tidak boleh menampakkan perhiasan atau gara-gara hari Natal beli baju baru. Beli baju baru dalam rangka hari Natal. Beli baju baru dalam rangka tahun baru. Tidak kok? Tidak boleh. Tidak halal. Saya ulang ya. Tidak halal bagi kaum muslimin menyerupai orang kafir dalam apapun yang merupakan kekhususan hari raya mereka. Tidak berupa makanan, tidak berupa pakaian, tidak berupa menyalakan api, tidak berupa meliburkan kebiasaan seperti kebiasaan mencari makan, kebiasaan beribadah atau lain-lainnya. Wala yahillu fi walimatin, dan tidak halal melakukan walimah, melakukan acara pada hari raya tersebut. Walal ihdai, dan tidak boleh saling memberi hadiah. Walal bai'u, dan saling menjual barang yang digunakan untuk hari raya tersebut. Wala tamkinis sibyani wa nahwihim minan la'ab, dan tidak boleh menyuruh anak-anak untuk bermain-main khusus pada hari raya tersebut. Wala izharu zinatin, dan juga tidak boleh menampakkan perhiasan khusus pada hari raya tersebut. Menampakkan perhiasan maksudnya sebelumnya tidak ditampakkan, tiba-tiba pada hari raya tersebut ada perhiasan yang ditampakkan, beli baju baru, beli perhiasan baru, gara-gara hari raya orang kafir. Ini diantara fatwa-fatwa ulama terkait larangan menyerupai orang kafir dalam perayaan mereka. Sudah lewat waktu Isya, Pak Munir tidak memotong untuk azan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, yang merayakan tahun baru tahun lalu harap bertobat untuk tahun ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.